Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam.
berjanji menjamin kami, setiap kami yang percaya kepadamu, Kau jadikan anak-anak Allah. Di sebagai anak Allah kami adalah ahli waris kerajaan surga. Dan Kau berjanji menyertai kami bahkan sampai kesudahan zaman. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak khawatir tentang hari esok, karena hari esok adalah milik-Mu ya Tuhan. Yang kami tahu hari ini Tuhan memelihara kami. Kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa, jadikan kami orang Kristen yang dewasa, yang mengerti kehendak-Mu. Kami bukan menjadi Kristen kanak-kanak di akhir zaman ini. Kami justru menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Kami siap Tuhan, kapanpun Engkau datang kedua kali, kami adalah orang-orang yang siap untuk diangkat. Kami berdoa, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Tegur kalau kami salah, ingatkan kami, kuatkan kami kalau kami lemah. Tunjukkan jalan kalau kami sedang tidak ada jalan ya Tuhan. Kami percaya setiap kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan, tetapi hari ini firman-Mu akan menjawab setiap pergumulan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita isi hati dengan firman Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan untuk kembali Bapak Ibu. Salam semuanya. Semua diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Gembala, Ibu Rahel dan tim pengembalaan di Pondok Gede yang boleh mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mungkin yang kedua kali saya ke sini sebelum pandemi, waktu itu ya udah lama baru ketemu kembali. Terima kasih Bu untuk soto kudusnya. Luar biasa, setiap kali ke sini ada soto kudus. Saya berdoa bukan hanya sotonya yang kudus, kita juga kudus semua. Jangan makan soto kudus tapi enggak kudus. Ya, puji Tuhan. Nah, saya dapat Sulardi dari Bogor, Bapak Ibu masih ya tetangga dekat ya, enggak jauh gitu ya. Saya menggembalakan di Puncak, di Hotel Royal Safari dan di Taman Safari. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Hotel Royal Safari atau nginep di Puncak, boleh ibadah di sana. Jam 8 pagi, sore jam 5 sore di Taman Safari. Ya, jadi kita sedang terus doakan supaya Puncak penuh kemuliaan gitu ya. Dan juga dari 2 tahun lalu saya juga diutus Pak Rusli untuk menggembalakan juga di Sukabumi. Jadi saya pegang Sukabumi, Bogor. Nah, ini kerjaan kami. Ya puji Tuhan, katanya mulai Lebaran ini tol ke Sukabumi mulai dibuka sebagian, uji coba. Jadi nanti Sukabumi cuma 1 jam nyampe. Jadi kuliner Sukabumi akan lancar. Banyak makanan enak di sana. Iya, mudah-mudahan ini dibuka untuk percobaan ya. Baik, itu yang kita doakan terus karena setiap ke Sukabumi kadang 2 jam, kadang 3 jam. Kalau dulu lebih 4 jam ya, tapi kalau sekarang paling cepat 1,5 jam. Ya. Kalau jalan di dunia ini semakin lancar, saya berdoa juga jalan ke surga semakin lancar juga. Jangan ada yang terhambat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema, kan ini adalah era amanat agung atau era revival kebangunan rohani. Saya berdoa Bapak Ibu juga menyiapkan diri. Setiap kali ada kebangunan rohani, Tuhan itu selalu bekerja sesuatu yang lebih dalam. Jadi gini, orang kalau ingin mengalami sebuah terobosan, dia harus benar-benar memperhatikan apa yang di dalam. Baik imannya, kesungguhannya, karakternya. Dan hari ini kita akan membahas karakter. Ketika Tuhan datang, Tuhan tidak mengubah secara fisik. Agama-agama di dunia mengajarkan, oh kalau mau sembahyang begini, pakai bajunya putih panjang. Kalau kamu sembahyang harus begini, harus bakar hiu, harus ini dan itu, tata cara begini gak boleh salah. Harus ada buah di situ, harus ada ini di situ. Nah, segala sesuatu secara duniawi. Tetapi kekristenan tidak. Kekristenan memulai segala sesuatu dari roh, dari dalam. Maka itu kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, tidak diajarkan, oh kalau sembahyang seperti apa ya, pakai baju apa ke gereja. Oh enggak ada itu.
Nggak ada ya. Oh, bahkan Tuhan katakan kamu makan nggak cuci tangan pun nggak apa-apa, nggak najis, nggak haram gitu ya. Tetapi paling sakit perut gitu ya, hati-hati kalau dia cuci tangan yang bersih gitu ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan atau agama Kristen memulai dari dalam, dari kelahiran baru, roh kita yang dilahirkan. Tuhan katakan bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu berdebat dengan orang yang tidak lahir baru, percuma. Alkitab mereka nggak pernah ngerti. Mau Bapak Ibu jelaskan ya kayak apa, nggak akan ngerti. Kecuali dia dijamah rohnya baru ngerti. Ya, makanya nggak perlu debat, doakan saja biar mereka dijamah oleh Tuhan. Amin, saudara. Debat nggak ada, wah mereka akan lebih parah gitu ya, lebih marah lagi karena mereka nggak ngerti juga gitu. Nah, hari ini kita akan bahas, boleh slide-nya dikeluarkan. Kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Roma. Mari kita baca kitab Roma. Dalam kitab Roma 8, ayat 8 ini ayat yang sangat terkenal, kita sudah sering membaca bahkan mungkin hafal, tapi ayat berikutnya ini juga penting kita baca. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Kita lihat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu merancangkan atau mengerjakan sesuatu yang gak baik. Tidak. Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendampingi kita. Kalau kita membaca apa yang tertulis dalam kitab Roma yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, setiap orang yang dipanggil itu dipilih dan ditentukan. Ada sebuah ketentuan ilahi, ada tujuan ilahi yang ditetapkan sejak Bapak Ibu dipanggil menjadi orang Kristen. Ketentuannya apa? Yaitu untuk menjadi serupa dengan Yesus. Gambar Allah Adam yang pertama telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, telah menang dari dosa. Dan di dalam Yesus, gambar yang baru itu kita diberikan kepada kita. Maka dikatakan siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang diciptakan apa? Nikodemus bertanya, Tuhan, bagaimana mungkin kami yang sudah tua ini masuk ke rahim ibu lalu dilahirkan kembali? Yesus katakan, aku bicara tentang roh, bukan daging. Orang yang dilahirkan adalah rohnya. Bapak Ibu kita lihat, kalau kita ditentukan dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, ada 3 bagian yang ditentukan. Dan mereka ditentukan dari semula. Mereka itu juga dipanggil, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Ada justification. Lalu dikuduskan, ada sanctification. Ada yang dimuliakan, glorification. Jadi ada 3 bagian yang harus kita alami. Setiap orang Kristen mengalami 3 bagian ini, yaitu pembenaran. Waktu kita lahir baru, yang dibenarkan, roh kita dilahirkan kembali. Makanya roh kita itu akan melihat kerajaan Allah. Ya, lalu sanctification bicara tentang jiwa, pemulihan jiwa. Di jiwa ada pikiran, ada perasaan, keinginan, ada karakter, itu di jiwa. Lalu yang dimuliakan terakhir adalah tubuh kita. Dulu lahir baru, bertobat, roh kita dilahirkan. Sekarang proses pembenaran, proses pengudusan terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Dan waktu Tuhan datang kedua kali, setiap orang mati akan bangkit dalam tubuh kemuliaan.
Setiap kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap memakai tubuh kemuliaan. Pemuliaan tubuh bagian terakhir. Dan itu sangat ditentukan oleh yang pertama dan yang kedua. Dibenarkan dan dikuduskan. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka ada dua macam kebangkitan. Kebangkitan pertama untuk orang yang kudus, memakai tubuh kemuliaan. Kebangkitan kedua untuk orang yang tidak kudus, untuk menerima hukuman kekal. Jadi Bapak, Ibu, Oma, Opa, ada kabar gembira. Ya rambutnya udah putih, sampai diitemin. Sampai Tuhan janjikan, kalau rambut kita putih kita digendong Tuhan. Jadi Tuhan yang diitemin mau digendong gak jadi. Ini rambutnya udah masih hitam, udah biarin aja jalan sendiri gitu. Yang rambut putih berbagilah, engkau digendong Tuhan. Nah, Oma Opa ingat baik-baik ya, nanti gak ada yang tua, gak ada di sana. Kita semua muda seperti Yesus. Dan kita semua cakep, semua kayak malaikat. Wah, keren kan? Jadi nanti nggak ada itu salon di sana, nggak laku. Rambut rebonding nggak laku, tinggal bilang keriting nanti. Nah, di surga semua disediakan. Maka itu Bapak Ibu ya, kita nantikan itu ya. Dunia sedang digoncang, Tuhan segera datang. Tetapi Tuhan berkata begini, nanti ada dua orang tidur, satu diangkat, satu tinggal. Ya. Duduk makan ngopi bareng di kafe, satu diangkat, satu ditinggal. Baru ngobrol kongko nonton TikTok, satu diangkat, satu ditinggal. Ya, coba tengok kanan kiri kalau ada istri, kita diangkat enggak ya? Ya, saya juga nggak tahu apakah saya diangkat, saya belum tahu, tapi saya berusaha terus supaya kita semua diangkat, amin. Maka nanti sebelum mulai nanti malam kalau tidur, tangan istrinya diikat sama tangan saudara. Kalau diangkat berdua-dua keikut. Dan banyak doa puasa karena orang yang gemuk nanti susah diangkat. Aduh, berat amat sih katanya. Ya itu kalau malaikatnya saya, saudara ya. Kalau malaikatnya sana mau gemuk mau kurus semua diangkat, amin saudara. Yang penting hidup bener. Kurus pun gak hidup bener susah juga ya kan. Nah baik, kita lihat apa itu revival. Revival adalah bukan sekedar kita itu kebaktian, bukan sekedar kita itu gerejanya banyak, bukan itu. Tetapi revival adalah sesuatu pemulihan, kebangunan rohani yang dari dalam kita, menghidupkan kembali roh kita. Nah kita lihat apa yang ketika seorang mengalami kebangunan, cirinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengalami lawatan Tuhan, itu tiba-tiba ada pertobatan yang mendalam. Orang yang tadinya hidup gak benar tiba-tiba bertobat. Roh Kudus menginsapkan akan dosa. Kita tiba-tiba rasa sedih, aduh aku ini orang berdosa gitu ya. Lalu ada kesadaran akan dosa dan air mata mulai ngalir nangis, Tuhan terima kasih. Oh kita kalau mengalami kayak gitu rasanya kita ini bersyukur Tuhan itu baik, mengampuni dosa kita. Kesadaran akan dosa itu akan muncul dalam diri kita. Dan tiba-tiba ada kerinduan. Tadinya susah banget diajak doa, tiba-tiba kerinduan doa. Hari Senin doa, Selasa doa, Rebu doa, ikut doa terus sampai suami bilang, udah tidur aja di gereja sana gitu. Itu bukan masalah karena dia dibuat-buat, bukan. Karena ada dorongan rasa haus dan lapar akan Tuhan itu lebih. Ada anak muda yang dijamah mengalami kebangunan rohani pribadi. Rasanya ke gereja baca Alkitab, doa itu doa semalaman, doa puasa dia ikuti semua. Jadi saya berdoa kita akan mengalami kembali kasih yang semula. Amin. Kita akan ada gairah baru, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, next slide kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, karakter itu terbentuk dari kapan? Sejak masih sangat muda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang karakter, itu sejak 10 tahun ke bawah itu masa keemasan. Makanya kalau Bapak Ibu pengen membentuk anak-anak itu masa-masa seperti itu. 10 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah itu ada masa keemasan.
Dan itu perlu kita bentuk dengan baik. Nah, bahkan sejak dari kandungan, kita udah setelin lagu rohani, lalu kita juga bacain Alkitab dan lain sebagainya. Itu cara untuk supaya anak-anak kita mengenal Alkitab, mengenal Tuhan lebih baik. Nah, menurut penelitian dari usia 0 sampai 5 tahun itu adalah pondasi emosi dan kepercayaan. Makanya anak yang ditolak sejak dari kandungan atau waktu kecil ditolak, lahir tidak dikendaki, itu emosinya akan terganggu. Makanya hati-hati, kita dipesan kalau hamil hati-hati, jaga emosi, jaga kehidupannya, supaya anak-anak kita punya emosi yang baik. Kita nggak boleh berantem di dekat anak, kita nggak boleh teriakin anak, kita nggak boleh lecehkan, sakiti anak di usia seperti itu. Bangkitkan gairahnya, dia pengen banyak tahu, rasa ingin tahunya kuat sekali. Dan itu usia-usia seperti itu, pondasinya di sana. Bawa, dia biasa ikuti ke bapaknya baca Alkitab, anaknya ikut. Bapaknya nyanyi, ikut tepuk tangan, ikut. Kenapa? Karena itu masa-masa anak meniru orang tuanya. Ya. Jadi itu meniru opa omanya. Nah, umur 6 sampai 12 tahun menanamkan nilai-nilai moral dan kebiasaan. Biasa bangun pagi, ayo nak bangun pagi, jam 5 doa. Atau kita ajar anak untuk mandi, ajar anak untuk mulai mandiri, menyiapkan sekolah, bukunya, semua kita ajari. Kita bilang ini boleh, ini enggak boleh waktu itu. Jangan usia SMA, jangan begini, jangan begitu, telat Bapak. Usia di bawah 12 tahun itu nilai-nilai moral, nilai-nilai kebenaran itu. Biasanya anak masih sangat mengagumi kedua orang tuanya atau kakek neneknya. Tapi kalau udah SMA dia akan banyak teman dan waktu bersama orang tua sudah kurang. Makanya usia ini gunakan. Banyak baca Alkitab bareng, misbah keluarga bareng. Ya, itu yang kita lakukan. Supaya nilai-nilai kebenaran. Anak naik meja dibiarin aja. Anak lompat-lompat di rumah orang, wah barang orang dia diemin aja, nggak boleh. Nak, nggak boleh. Berdiri di meja, nak itu meja bukan buat berdiri, itu meja buat kalau duduk di kursi ya, bukan buat lompat-lompat. Itu mulai ditanamkan. Kalau bapak yang nggak tanamkan nanti telat. Anak kita susah untuk diatur. Ke gereja, ibadah, waktu doa pagi, baca Alkitab, yuk mulai diatur. Dan ketika remaja, masukkan ke pemuritan. Jadi pemuritan berarti saya memuridkan waktu tahun 2000 saya jadi ketua pemuda remaja di Bogor. Dan saya menanamkan pemuritan waktu itu. Sama Mas Wiryo waktu itu mendapatkan pemuritan kita jalan. Ada pemuritan dasar kekristenan kita terus sampai mereka sekarang udah jadi banyak jadi pendeta. Ya, banyak jadi hamba Tuhan. Mereka jadi pengusaha, jadi ini dan mereka tetap ikut Tuhan dengan setia. Kenapa? Pondasinya kuat. Ya, saya berdoa kita akan lakukan ini. Ya, baik Bapak Ibu. Tetapi untuk membentuk karakter ingat baik-baik ada penghalang yang menghalangi kita. Apa itu penghalangnya? Yaitu dosa. Yuk kita baca Roma pasal yang ke-7. Kita baca ayat ini. Ini penghalang yang menghalangi kita untuk membentuk karakter pribadi atau orang lain. 2, 3. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat 16 bukan berarti kalau sama Tuhan itu hukum rohani akal budiku, tapi tubuhku memang celaka, ya aku melayani dosa. Bukan begitu. Tuhan mau karena tubuh kita ini lemah, kita harus menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah. Maka penjelasan ini akan lebih jelas kalau kita baca dalam Roma pasal 12. Yuk kita baca Roma 12 ya. Apa yang kita harus lakukan dengan tubuh celaka ini, dengan batin kita. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata Tuhan berikan kunci. Tubuh celaka yang lemah ini, yang keinginannya hanya kecenderungannya berbuat dosa, kita persembahkan di atas mezbah. Di mezbah doa pujian penyembahan, kita taruh diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Keinginan dosa kita matikan. Tuhan katakan, kalau matamu menyesatkan kamu, congkil dan buang. Kalau tangan kananmu menyesatkan, potong dan buang. Kalau kakimu menyesatkan kamu, potong dan buang. Lebih baik kaki satu kamu masuk surga daripada dengan kaki dua tapi kamu masuk neraka. Tuhan berkata, serahkan anggota tubuhmu bukan menjadi senjata dosa, tetapi senjata kebenaran. Tangan kita ini untuk melayani Tuhan, mulut kita untuk memuji Tuhan. Dari mulut yang sama keluar pujian dan keluar makian, keluar kata kutuk dan keluar kata berkat. Harusnya hanya kata berkat yang keluar. Kutuk itu tidak keluar dari mulut kita. Kata-kata kasar tidak keluar dari mulut kita. Tetapi apa yang terjadi? Dua-duanya keluar. Dua-duanya kita layani. Kita melayani Allah dan kita melayani daging. Melayani Allah dan melayani dosa. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Maka Tuhan nanti akan berkata, aku gak kenal kamu. Waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan gak kenal kita. Karena segala sesuatu dikenal dari buahnya. Yang keluar dari hati, buah roh atau buah daging. Nah kalau kata-kata kasar terus kan, kira-kira daging apa roh? Ayo kita mulai belajar. Mulai hari serahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan. Kita taruh di mezbah, itu ibadah yang sejati. Amin. Ibadah sejati bukan hari Minggu tepuk tangan di sini. Ibadah sejati adalah 24 jam hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Lalu saudara, bagaimana dengan jiwa kita? Coba ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ternyata Paulus memberikan kunci untuk tubuh kita persembahkan, untuk jiwa kita diubahkan terus-menerus. Dalam pikiran hati kita, kita terus menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Saya rindu mulai hari ini saudara melatih diri saudara untuk terus hidup benar. Ya. Ada 10 karakter yang perlu diubahkan. Saya enggak bahas panjang lebar, tapi saya akan sampaikan. Ini ada 10 karakter hidup lama yang perlu diubah. Nah, karakter manusia lama adalah penghalang kebangunan rohani. Tanggalkan manusia lama. Yang pertama namanya kesombongan. Orang sombong. Kalau sombong banget orang bilang songong. Nah, itu sombong. Artinya orang sombong ini orang yang susah sekali untuk merendahkan diri. Lawan kesombongan adalah rendah hati, rendah hati. Ya, sombong itu yang menghancurkan banyak pelayanan. Memangnya gereja bisa jalan kalau tanpa gua? Lihat aja. Saudara, saya ingin sampaikan ya, saya melayani udah 40 tahun lebih. Gereja jalan terus walaupun gak ada saya. Orang yang pindah-pindah tapi gereja saya yang saya layani tetap jalan terus. Orang yang berkata, wow, coba lihat aja, tetap gereja miliknya Tuhan. Gereja bukan milik Ibu Rahel, gereja bukan milik saya, bukan milik Pak Rosli, tapi gereja miliknya Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu pergi gereja, digantikan dengan orang lain. Kalau Yudas mati ada Matias, itu selalu begitu Bapak Ibu. Ya, maka itu kita jangan sombong, ya, jangan sombong. Orang sombong tidak disayang Tuhan. Yang kedua, cinta uang. Siapa suka uang? Semua aja suka uang, tapi cinta uang jangan, mencintai uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Untuk bekerja habis-habisan, untuk bekerja cari uang dari pagi sampai malam. Tapi untuk ibadah kita 2 jam aja udah dengar firman sambil ngantuk-ngantuk. Datang telat, pulang duluan. Nah, saudara kan? Tapi di sini nggak ada, semua pada datang duluan. Nah, jadi saudara coba perhatikan, saya jujur Bapak Ibu.
Hari-hari ini Tuhan ngomong begini, David coba lihat ya, kamu punya rumah, punya kendaraan, tapi ingat ya, semua kamu tinggalin loh. Gak ada satupun yang kamu bawa. Iya ya. Kita bangun, Bapak Ibu bangun rumah mewah, beli rumah harga 10 miliar gitu, mobil, tapi itu semua kita tinggal. Apa yang kita bawa? Gak ada. Untuk hal duniawi yang akan musnah, kita kerja mati-matian. Tapi untuk hidup kekal, kita gak kerja mati-matian. Ada seorang batuan Korea, kaya raya. Mobil mewahnya beberapa biji. Kaya. Satu kali sakit jantung mati. Dibawa ke surga. Waktu dibawa ke surga diajak jalan-jalan sama malaikat. Ini dia kesaksian. Ditunjukin rumah-rumah. Ada rumah gede, mewah kayak istana. Ditanya, ini rumah siapa? Itu rumah jemaat kamu itu. Ada nenek-nenek yang ya dudukin di belakang, kalau dengar film kadang ngantuk gitu ya. Tapi ini rumahnya istana. Oh iya. Kamu tahu pelayanan kamu maju karena doa nenek ini. Kadang jam 3 dia nggak bisa tidur, doa berjam-jam, Tuhan berkati pendeta gua Tuhan gitu kan. Berkati, tolong gereja ini berkati. Tiap malam nggak bisa tidur cuma doa. Nyembah buat kamu gitu kan. Pantesan rumahnya istana. Akhirnya jalan lagi terus. Akhirnya terakhir, rumah saya mana malaikat? Akhirnya ditunjukin, ini rumah kamu. Loh, kok belum jadi? Ya iya, rumah kamu gak pernah kirim bahan bangunan di sini. Setiap apapun yang kamu pakai hanya untuk memuaskan keinginan kamu. Kamu gak pernah bangun di surga, katanya saudara. Jadi rumahnya baru pondasi doang. Itu pendeta besar loh saudara. Apalagi pendeta kecil kayak gini saudara. Pendeta besar. Ya maka itu saudara. Surga dan bumi itu berbeda. Ya, setiap Tuhan itu ngitung begini. Setiap rupiah yang masuk ke gereja itu yang dihitung Tuhan. Yang di bank gak ada urusan sama Tuhan. Mau 10M, 100M, 1 gak ada urusan. Selama uang itu di rekening saudara, itu milik saudara. Tapi kalau saudara persembahkan ke Tuhan, ya ada yang 5.000, ada 20.000, ada 100.000, ya itulah yang dihitung Tuhan. Di rumah mungkin miliaran, tapi di gereja nanti di surga, karena yang saudara kirim seperti itu, ya itulah yang jadi. Makanya saudara, kita harus seimbang, kaya di bumi, kaya di surga. Amin. Kita harus nyimpen di sana. Oh iya ya, nanti yang di surga itu kekal. Aku mau nabung di surga. Banyak doain pendeta, banyak ikut kul, banyak ikut melayani, cari jiwa. Ayo, di era amanat agung ini kita banyak nabur untuk kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan cinta uang ya. Ambisi pribadi banyak menimbulkan kekacauan. Ya ayo. Banyak orang iri hati, dengki, banyak macam. Pengen maju dengan mengorbankan banyak orang. Yang keempat, kepahitan. Jangan ada kepahitan dalam hidup kita. Kepahitan ini merusak hubungan. Orang yang pahit hati, pelayanan bareng-bareng baru kenal. Puji Tuhan Ibu. Wah senyumnya luar biasa. Kesenggol dikedos. Pahitnya muncul saudara. Wah itu udah saya gak mau ke gereja lagi. Waduh. Wah, udah audisi musik, waktu dia audisi baik-baik, setelah jadi pemusik itu ngambeknya luar biasa, nggak dijadwal ngambek, saudara. Dijadwal si A iri hati, kok dia toh sih dijadwal gitu kan? Itu yang jadi singer juga begitu. Itu pokoknya gua kalau dijadwali sama IDWL, udah pokoknya diri aja, pura-pura nyanyi aja. Hatinya jauh, nggak boleh. Semua harus nggak ada kepahitan, Bapak Ibu. Apalagi suami istri jangan ada kepahitan ya. Kita harus singkirkan semua. Tuhan berikan aku hati yang manis sehingga senyumnya manis ya. Suami istri hidup rukun dan damai karena nggak ada kepahitan lagi ya. Saya berdoa kepahitan dihilangkan pagi siang ini. Yuk kita lihat. Yang kelima, tidak mau diajar. Orang yang tidak mau diajar, kata Amsal, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah apa? Dungu. Ya, di sini tidak ada orang dungu, semua orang yang bijaksana. Amin. Orang yang dungu adalah nggak bisa ditegur, nggak bisa ditegur. Ya. Nah ini jangan sampai. Justru waktu ditegur artinya kita disayang, ya diingatkan. Nah, yang kelima, yang keenam, kemalasan rohani, menghambat pelayanan dan pertumbuhan gereja. Nah, kalau gereja isinya pengerja-pengerja yang malas,
Atau jemaatnya juga malas juga, saudara. Gereja nggak akan bertumbuh. Dan kemalasan mendatangkan hukuman. Saudara harus tahu nih ya, setiap kita itu diberikan talenta loh. Minimal 1. Ya, semua diberi. Semua, nggak ada yang nggak diberi. Semua diberi. Ada yang 1, ada 2, ada 5. Yang 1, saudara, disembunyikan. Nah, waktu disembunyikan, dia ditanya, mana itu talenta? Aku simpen. Nah, Tuhan ngomong nih untuk orang yang punya 1 talenta yang malas ini ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ayat 28, ambil talenta itu, berikan kepada yang punya 10. Ya. Karena yang punya akan diberi, yang tidak punya akan diambil. Itu Tuhan. Campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ingat, kita nggak boleh ada rasa malas. Kita harus terus. Sadar untuk menjaga rasa, untuk ada gairah melayani itu nggak gampang, saudara. Kadang capek, fisik capek, kadang ada masalah. Tapi saya belajar untuk terus. Kalau hari Senin, kadang doa, kadang ini tuh. Selasa, udah dari pagi doa dengan Pak Rusli, terus doa sampai akhirnya sore ke Taman Safari ada doa di sana. Rabu di Hotel Safari ada doa, pagi pelayanan. Hari Kamis juga begitu. Hari Jumat ke Sukabumi, urut rumah doa. Jadi setiap Jumat saya ke Sukabumi. Minggu balik, dari Sabtu, Minggu lagi keliling lagi, dan itu. Tiap pagi misbah doa pagi. Sama keluarga wajib buat saya. Mesbah keluarga tidak pernah tidak ada. Kami terus lakukan itu. Dari menikah sampai hari ini, mesbah keluarga tetap kami jalankan. Saudara harus lakukan itu. Jangan malas, karena kadang-kadang tubuh kita itu membuat kita malas. Tapi saya berdoa, mulai hari ini tidak ada yang malas. Amin. Orang yang malas itu tidak diberkati Tuhan. Ya. Yang ketujuh, saudara, nafsu daging merusak rumah tangga, merusak pelayanan. Perbuatan daging ternyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Ya, matikan daging. Saya sedih punya teman-teman jatuh dalam dosa perzinahan. Ya, sedih. Hamba-hamba Tuhan jatuh. Teman saya ada seorang cukup diberkati, dia punya tanah, dibangun. Waktu itu kita ada persekutuan, didoakan. Pak, saya pengen bangun ruko di sini di Bogor. Ruko dibangun 6 biji, 6 berjejer gitu. Lalu dia pelayani Jakarta, rajin. Jatuh dalam dosa perzinahan dengan salah satu pengerjanya. Dan apa yang terjadi? Hancur, itu habis. Nama baiknya hancur, udah nggak pelayanan lagi. Menyedihkan. Daud pedang tidak berlalu dari hidupnya, keluarganya. Kenapa Daud jatuh dalam dosa perzinahan? Maka itu saya ingatkan, tolong Bapak Ibu, dosa ini jangan sampai dilakukan ya. Jangan cemari tempat tidurmu dengan kenajisan, akan mendatangkan kutuk bagi hidup kita. Kalau ingin diberkati, tetap setia sama istri, suami. Istri masamu muda, ya kan? Istri masa muda sampai masa tua, ya kan? Harus terus setia. Nah, yang ke-8 tidak setia, ya tolong yang ini kita tidak akan maju dalam pelayanan dan kehidupan. Orang yang setia itu akan mendapat promosi. Barang siapa setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Bapak itu setia, disuruh kerja apa kerjakan. Bapak ibu setia ke suami, ke istri dalam pekerjaan usaha, setia. Tuhan akan tambah-tambahkan. Saya melayani, saya benar-benar sadar bahwa kesetiaan ini merupakan hal penting dalam hidup kita. Saya ajarkan juga kepada anak-anak rohani saya. Anak saya ajarkan mereka penjaga menara. Saya tahun 2000 jadi kepala menara. Ada kurang lebih 20 penjaga menara. Dan saya didik mereka satu persatu. Sekarang kurang lebih ada 15 orang yang jadi gembala. Mereka tekun, setia sampai hari ini. Ditugas kemanapun dia. Kenapa? Mereka setia. Gak jaga menara terus tapi sekarang jadi gembala. Ada yang gembalakan 3, 4. Ada 2 cabang, ada 1 cabang.
Kenapa? Setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu harus setia. Rumah kecil setia, nanti dikasih yang besar. Saudara. Jadi setia, gaji kecil setia, nanti gajinya akan besar. Usaha kecil setia, lama-lama akan jadi besar. Itu hukumnya begitu, enggak ada hukumnya dibalik, besar dulu, enggak ada. Semua dimulai dari kecil. Kadang kita enggak punya apa-apa, setia, maka Tuhan akan lakukan bagiannya, ya. Lalu saudara, kita lihat yang ke-9, roh pemberontakan mendatangkan penolakan dari Allah dan pemimpin. Kalau saudara berontak akan ditolak oleh pemimpin, juga ditolak oleh banyak orang. Jangan berontak kepada orang tua, jangan berontak kepada otoritas di tempat pekerjaan, jangan berontak di mana. Saul ditolak karena memberontak kepada Tuhan. Yang ke-10, tidak mengampuni. Tidak mengampuni adalah jerat iblis. Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni. Kalau dosa tidak diampuni, artinya kita tidak akan mendapat perkenanan Tuhan. Dosa harus diampuni, karena upah dosa ialah kematian. Nah, kalau dosanya tidak diampuni, artinya kita tetap mengalami kematian. Ke gereja jalan, rumah tangga baik, tetapi ada dendam di hati. Ada menyimpan kepahitan. Nah, ini yang harus kita bereskan. Saya berdoa kita semua akan mengampuni, ya. Nah, bagian yang terakhir kita akan lihat, apakah karakter bisa diubah? Bisa, oleh Roh Kudus. Paulus tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus dan karakternya berubah. Paulus ada seorang pembunuh, namanya Saulus, diubahkan Tuhan. Lalu Petrus juga diubahkan, dia pernah menyangkali Tuhan, tetapi Petrus diubahkan, dimuridkan, terus ditegur. Bahkan satu kali Yesus menegur Petrus, hai iblis. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditegur sama gembala kul, hai iblis, diam nggak Bu? Kira-kira masih dikul? Masih? Petrus disebut iblis sama Tuhan, hai iblis, diam. Petrus kabur nggak? Enggak. Petrus tetap setia. Akhirnya Petrus menjadi kepala para rasul, menjadi pemimpin yang besar. Karena apa? Dia mau ditegur, ya, mau diingatkan, dimuridkan terus oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan lihat bagian terakhir, ciri-ciri karakter yang kita perlu miliki, yaitu karakter Kristus, saudara. Ya, ini saya baca saja, coba perhatikan. Yang pertama, rendah hati. Katakan rendah hati. Ya, yang kedua taat. Ya, ketaatan. Ya, ketaatan. Yang ketiga, punya kasih. Kasih adalah tanda murid Kristus, ya. Yang keempat, kekudusan, hidup kudus. Yang kelima, belas kasihan. Bapak Ibu, hari-hari ini ayo kita punya belas kasihan. Banyak orang membutuhkan, banyak orang di luar sana membutuhkan belas kasihan. Yesus salah satu pelayannya adalah pelayanan belas kasihan. Banyak orang gak mau ke gereja karena tidak ada belas kasihan di gereja. Banyak orang di gereja tidak menjadi contoh dan teladan. Yang keenam, Bapak Ibu, kesabaran. Dan yang ketujuh, keserupaan dengan Kristus. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana kita mengalami karakter Kristus dalam hidup kita? Kita harus yang pertama tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan terus, renungkan firman Tuhan siang dan malam, renungkan. Yang kedua, hidup dalam doa. Ketika kita hidup dalam doa, sungguh-sungguh berdoa, kita hidup intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Bergaul dengan Tuhan. Dan yang ketiga, izinkan tiap hari dipimpin Roh Kudus. Kita berdoa, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus tuntun aku. Dan yang kelima, yang keempat, kita jadi murid. Ayo jadi murid. Murid, kita mau dimuridkan oleh para pemimpin kita. Dan ketika menghadapi ujian, kita harus menang. 5 kunci ini untuk mengalami kebangunan dan juga karakter kita diubahkan. Ketika karakter kita diubahkan, kualitas hidup kita akan muncul. Bapak Ibu akan menjadi suami yang berkualitas, istri yang berkualitas, anak-anak yang berbobot. Kita menjadi karyawan yang diberkati seperti Yusuf. Walaupun Yusuf diperlakukan gak adil, mengalami ujian, dijual, menjadi budak. Tapi Yusuf muncul menjadi pemimpin besar di tanah Mesir. Kenapa? Yusuf punya karakter yang hebat. Ketika diuji, dicobai oleh istri Potifar, digangguin terus
terus Bapak Ibu. Karena Yusuf itu gantengnya luar biasa. Sehingga istri Potifar jatuh cinta setengah mati, saudara. Itu terbayang-bayang setiap kali ingat Yusuf, Yusuf, gitu ya. Yusuf, lama-lama Ucup. Bukan Yusuf lagi, Ucup dipanggil, saudara. Tapi Yusuf gak tergoda. Yusuf berkata, bagaimana aku berbuat dosa sebesar ini? Kamu adalah istri tuanku. Yusuf, Daniel diuji masuk gua singa. Tapi Daniel punya kehidupan 3 kali sehari berdoa. Dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Sadrak Mesak Abednego berkata, kalau toh Tuhan gak bisa tolong aku tetap tidak menyembah berhala. Aku mau tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan menunggu di dapur api. Dapur api tidak akan membunuh orang yang punya karakter Kristus. Gua singa tidak akan membunuh orang yang punya karakter Kristus. Tempat perbudakan, kehinaan, penderitaan tidak akan membuat kita menjadi orang yang hina. Tapi dari situlah kita akan muncul sebagai pemenang. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita murid Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berkata, Tuhan, aku mau. Jadikan aku Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku mau punya karakter-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ubahkan aku. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Izinkan Roh Allah memenuhi hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan, penuhi aku Tuhan. Roh Allah yang mengubahkan. Tuhan berkata, aku memberikan hati baru, roh yang baru dalam hidupmu. Aku akan menjauhkan hati yang keras, memberikan hati yang taat kepadamu. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang ini Tuhan. Apa yang hamba sampaikan, Engkau berbicara lebih jauh lagi. Kami tahu, kami seringkali menghadapi dapur api. Kami seringkali menghadapi gua singa. Kami seringkali menghadapi tekanan, ujian, penghinaan seperti Yusuf. Kami juga seringkali menghadapi penjara seperti Paulus. Kami seringkali menghadapi keadaan yang sangat tidak baik. Tapi kami tahu, orang yang punya karakter Kristus akan muncul sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Roh Kudus kuatkan kami. Makasih Tuhan.
tangan kirimu di dadamu. Sadarlah, Tuhan telah memilih engkau menjadi imam, nabi, dan raja. Tetapi seringkali kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi siang ini Tuhan akan ubah hidupmu. Kau diberikan karakter Kristus dalam hidupmu, yang kau menjadi contoh teladan. Kau menjadi orang yang bawa urapan kepada istri dan anak-anak. Keluargamu akan dibangkitkan. Oh Ratakara, lihat anak-anakmu, kaum pria di tempat ini, baik yang tua maupun yang muda. Kau telah menetapkan kami Tuhan, supaya kami menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Melalui kami banyak hal besar akan terjadi. Keluarga kami kau angkat Tuhan, kau berkati kami berlimpah-limpah. Kami jadi raja pemenang kemanapun kami pergi. Kami perang selalu menang ya Tuhan. Berkat kau limpahkan kepada kaum pria di tempat ini, menjadi pemimpin, menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Kaum wanita, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Engkau lihat, engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan. Ketetapan Tuhan telah nyata. Biarlah engkau menjadi penolong bagi suami, bagi anakmu, bagi keluargamu. Engkau menjadi tiang doa bagi keluargamu. Tuhan terima kasih. Kaum wanita di tempat ini, baik yang tua maupun muda, jadikan Tuhan tiang doa. Jadikan Tuhan penuai-penuai yang luar biasa. Jadikan mereka Tuhan penopang bagi suami, bagi keluarga besarnya, bagi anak-anaknya Tuhan. Kami percaya kau pakai semua. Makasih anak-anak muda, angkat tanganmu. Engkau adalah generasi muda, anak panah di tangan pahlawan. Engkau Tuhan akan pegang kau sendiri. Kau akan diluncurkan oleh Tuhan saat hidupmu benar. Karakter Kristus ada padamu. Kau menjadi anak-anak muda yang hebat, seperti Yusuf di akhir zaman, Sadrak Mesah Abednego di akhir zaman. Bapak urapi anak muda di tempat ini. Akan muncul pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, orang yang diurapi tempat ini. Generasi baru dibangkitkan dalam nama Yesus. Dan bahkan anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya berkat-Mu Kau limpahkan atas kami. Bapak, kami juga akan akhiri ibadah kami. Kami akan ucap syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati aku.
seluruh jemaat di sini, supaya menjelang kedatangan kedua kali kami akan benar melihat tuayan besar terjadi di tempat ini. Amanat agung dia selesaikan. Kami percaya gereja ini akan bertumbuh dan berkembang oleh pertolongan Tuhan. Jaga berikan kesehatan buat hamba-Mu, umur panjang damai sejahtera, kelimpahan Kau berkati. Makasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berkati semua hamba-Mu yang melayani. Apapun bagian kami, Engkau berkati. Seluruh jemaat Engkau berkati. Kami akan pulang ke rumah tangga kami dengan bawa berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teguhkan kekuatan hatimu, jangan takut. Tuhan Yesus Gembala yang baik akan menuntun setiap langkahmu. Tuhan akan membimbing engkau ke jalan yang benar, menyegarkan jiwamu dengan air yang tenang. Tuhan berkati usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati anak cucu keturunanmu dengan umur panjang, damai sejahtera, kebahagiaan dilimpahkan dalam hidupmu sepanjang umur hidupmu. Serang kembalilah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Tuhan datang menjemput, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh untuk bersatu dulu sejenak. Haleluya, ibadah siang hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.